Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Deswita Lacitra Primadanti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Bimbingan dan Konseling. Nice. Pada kesempatan kali ini, aku ingin sedikit berbagi cerita tentang gimana aku bisa ada di titik saat ini, seperti bagaimana aku menghadapi kegagalan dan apa yang aku bangun buat diriku di masa depan. Saat ini aku ada di fase dimana aku ngerasa aku lebih memahami apa ya arah yang aku tuju. Aku berani nyoba hal-hal baru, aku belajar banyak hal, sama aku terus memperbaiki diriku sendiri. Untuk pencapaianku saat ini, jujur perjalanan hidupku tuh nggak selalu mulus. Banyak banget proses yang aku laluin sampai akhirnya aku jadi diriku sendiri yang sekarang. Aku pernah ngalamin masa-masa kayak aku ragu sama kemampuan diriku sendiri, aku bingung harus mulai dari mana, aku ngerasa tertinggal jauh dari teman-teman aku. Tapi dari situ aku belajar untuk bisa ngehargain setiap langkah kecil yang aku ambil. Pernah nggak sih kalian tuh ngalamin kegagalan? Kalau aku sih pernah. Aku pernah gagal, kayak gimana ya? Aku tuh ngalamin kegagalan yang bener-bener jatuh gitu. Di waktu ketika aku tuh udah berusaha banget, tapi usahaku tuh kayak nggak sesuai harapan gitu loh. Entah itu dalam belajar, dalam konteks berorganisasi, atau ini kayak sama orang-orang sekitarku gitu. Aku tuh pengen sharing dikit sama kalian kegagalan yang membekas yang pernah aku alamin. Itu tuh sebelum aku masuk Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum aku masuk ke UAD, aku tuh sempat berkuliah di salah satu kampus swasta di Jogja. Karena aku nggak keterima PTN di kampus impianku dengan jurusan BK. Awalnya aku tuh nerima kayak ikhlas gitu atas semua, sampai akhirnya aku mendaftar di salah satu kampus tersebut dengan rasa damai dan banyak harapan. Setelah aku masuk dan ngejalanin kuliah selama 2 semester, aku tuh ngerasa kayak tertinggal jauh nih sama teman-teman aku. Aku ngerasa kayak aku tuh nggak cocok karena dari awal tuh aku emang salah jurusan guys. Aku ini kurang teliti lah milih jurusannya kan. Sampai aku tuh ngerasa malu sama teman-teman aku ngerasa kecewa sama diriku, sampai aku tuh sempat ini mau nyerah. Sampai akhirnya dengan banyak pertimbangan aku daftar di Universitas Ahmad Dahlan dengan jurusan yang aku impikan selama ini, yaitu BK. Kenapa aku bilang setelah banyak pertimbangan? Karena tuh aku ini guys, aku udah kuliah setahun kan di kampus yang sebelum aku di UAD ini. Itu tuh nguras energi, nguras duit juga kan. Jadi aku tuh kayak bener-bener memilah dan memilih gitu, ini jadinya gimana gitu. Dan akhirnya kan aku pindah nih di UAD dengan jurusan BK. Kenapa sih harus BK? Kenapa BK? Karena aku tuh sempat diremehin sama guruku di SMK, kayak emang kamu bisa masuk BK, emang kamu tuh bisa jadi guru BK gitu. Dari situlah aku tuh tertantang pengen masuk BK, aku belajar BK. Aku terima kasih banget sama beliau guruku, karena dari situ aku nemuin cita-citaku, aku pengen jadi guru BK plus konselor. Usahaku buat bangkit dari keterpurukan itu, aku belajar bahwa kegagalan tuh bukan akhir dari segalanya. Pelan-pelan aku tuh ngubah rutinitas keseharianku, aku menerima kekurangan diriku sendiri, aku nyari lingkungan yang ngedukung serta membuat diri aku berkembang. Dan yang paling penting, aku tuh nggak gimana ya, kayak ngebandingin langkahku tuh sama orang lain, karena setiap orang tuh punya porsi yang berbeda-beda gitu. Kedepannya aku pengen jadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Untuk saat ini aku lagi ngebayangin gimana nanti kalau aku jadi seorang guru BK dan konselor yang bisa ngebantu banyak orang yang lagi ngadepin masalah-masalahnya. Aku terus belajar, aku terus memperbaiki diriku sendiri, dan yang paling penting jangan takut kegagalan. Karena aku tuh percaya kegagalan saat ini tuh ngebentuk versi kita yang lebih baik di masa depan. Terima kasih udah dengerin cerita aku, udah dengerin kisah aku. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian
bisa memberikan semangat buat kalian, apalagi kalian yang lagi berjuang, yang lagi berproses, dan semoga kalian selalu punya ruang cerita buat ngadepin masalah-masalah yang terus datang. Semangat, jangan lupa makan, jangan lupa sholat. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.